Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kita awali kajian tafsir Al-Quran surat Yasin malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa qad amsaliyah. Wa qala aidan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita bisa hadir di forum kajian tafsir Quran khususnya surat Yasin sebagai manifestasi perwujudan kesiapan kita untuk menerima hidayah dari Allah. Sebab ada pepatah bahasa Indonesia, tikus mati di dalam lumbung padi, kata Pak Edi. Kan aneh kan? Tikus mati di dalam lumbung padi. Katakan, wong Islam kok bisa masuk neraka karena kok sengsara karena sudah diberi petunjuk jalan hidup seperti itu. Kok orang dipakai? Kok tidak mau menerima? Rata-rata kan kita tidak menerima petunjuk itu. Buktinya Allah jamaah mau wong piro, saya ngaji wong piro, itu bisa diukur. Kita punya potensi. Abang ngaji ini ya juga menilai, mengoreksi bagaimana kita masihkah, maukah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita sudah minta setiap saat, setiap rakaat selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Apakah jalan lurus itu? Ya Al-Quran ini. Kalau kita minta jalan lurus, ada Quran disediakan oleh takmir Quran tapi tidak diapa-apakan. Bahkan kadang-kadang ada salah pasang. Maca Quran tidak untuk dirinya, tidak ada dipikir, digali atau direnungkan, kemudian diamalkan, tapi malah apa saja dikirimkan pahalanya kan oleh apa itu menyanyikan Quran waktu anak dipahami, diamalkan dalam sehari, bukan dikirimkan. Dengan mengirimkan pahala dengan sistem 3 hari, 7 hari maupun 8 hari, ada semacam apa itu prasangka bahwa agama yang disampaikan agama itu belum disampaikan semua, belum sempurna. Maka kita perlu nambahi, yaitu dengan cara apa? Diwacake diwacake surat Yasin, tapi di daerah lain rata-rata tahlilan. Ini yang harus dipahami. Pada tahlil itu dijadikan kunci agar orang itu selalu mengingat yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya tidak kritik, tapi mengoreksi diri kami sendiri. Kadang-kadang terjadi jangan salah paham, ngaji bisa disindir-sindir kan, aja seorang angkat disenduh, ada yang mana nyindir disenduh. Nah sesuk terus mangkat kita ini sesuk ada makan ngaji mesti orang. Sebab hari di Selasa tidak Senin. Itulah ungkapan kami dalam hati kami. Istilah kita tuh meluangkan waktu hanya untuk seminggu atau sepekan sekali
dan yang dibaca hanya beberapa ayat sampai Nabi memberikan apa namanya iming-iming. Iming apa ya? Harapan. Siapa yang membaca Quran setiap satu huruf 10 kebaikan, satu tapi oleh Allah karena kasih sayangnya dilipatkan menjadi 10. Nah, orang beramal dalam bentuk materi seperti uang, termasuk memberi ini namanya infak fi sabilillah. Allah mengatakan akan memberikan pengembalian seperti orang yang sedang bercocok tanam padi. Padi itu ditanam langsung kok padi bukan sekedar tumbuh, manakse. Tapi orang kenal ditiru manusia, manakse lagi ditanami, tidak boleh. Nah, ini harus dipahami. Di manakse lagi meteng bareng-bareng kalau makane. Nah, itulah contoh Allah kepada kita agar kita berpikir yang simpel dan mudah, bahkan bisa lebih daripada itu. Baiklah, itulah pendahuluan kita agar di dalam ngaji itu kita ada motivasi. Motivasi itu apa? Ada dorongan, ada keinginan, ada innamal a'malu binniyat. Seperti yang disampaikan Ustaz Guntur itu sering disampaikan hatinya innamal a'malu, semua amal buat Allah tergantung niatnya. Itu juga kita ngaji pikirannya kemana-mana, bisa juga kita ngaji karena temannya, bisa juga namun kita ngaji diucapkan karena kita bersyukur diberi hidayah. Maka permulaan surat Al-Baqarah dikatakan hudal lil muttaqin. Quran itu jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi di sisi lain dijelaskan bahwa bukan hanya untuk orang yang takwa, semua manusia diberi petunjuk hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Di Quran ini petunjuk bagi orang yang menamakan diri sebagai manusia. Kalau tidak mau mengambil berarti membuat diri yang dari terbalik, bukan manusia lagi. Apa itu? Saya ngerti awal ini. Baiklah, sekali lagi tidak nyinggung, tidak nyindir. Ini dalam rangka memotivasi diri agar kita lebih semangat, lebih rajin dalam mempelajari Al-Quran. Baiklah, terakhir pada ayat 8, 9 sudah. Sekarang 10. Ya. Baik, sebelumnya kita pemanasan membaca Fatihah dulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
sama saja. Alaihim atas mereka orang-orang kafir. Aandartahum, kau memberi peringatan. Kok eleake utawa ora padha wae. Itu sama dengan kita diingatkan setiap kultum tambah kuliah duhur, tapi tidak ada perubahan. Saya ngerti perubahan darah diri sendiri. Maka ini diingatkan, manusia itu kalau tidak diingatkan, bahkan kalau hatinya sudah tertutup, bahas wong Jawa duwe istilah lambe sak tumang nganti kok keri, lambe sak tumang keri tinggal sak merang. Tumang itu apa Pak? Tumang itu apa? Mulut dapur tuh. Dulu kan pakai dapur bata gitu. Mulut pawon. Nah, mulut pawon bukan dapur, mulut pawon itu kan tumang. Nah, tumang itu rata-rata kandel karena bakar terus nganti tipis tinggal satu merang. Istilahnya lambene nganti aus toh, asalnya pandel dienggo ngomong dakwah membatablik kemana-mana, menyampaikan setiap subuh, setiap maghrib, setiap zuhur disampaikan, ternyata apa? pada baik. Lagi Pak Leman sing apa pada baik. Wong Purwokerto kan pada baik. Saya teringat ketika teman-teman saya beri kesempatan Pak Haji, saya beri piket yang sekalian tak beri piket, tak beri apa namanya yang terkena itu namanya kadal Mesir. Setelah itu tak takoni, iya Pak, dan kebetulan ada orang anu Pak, Wonosobo, pada baik Pak, pada baik itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kita kadang-kadang tersugesti dengan informasi-informasi yang ragu, seperti di Indonesia itu tersugesti apa? Yang terkenal apa Pak? Di Indonesia yang terkenal apa Pak? Ayo Pak, biasanya Pak teringat yang terkenal apa? Pasak bumi. Sudah pakai belum? Pasak bumi yang terkenal. Nah, itu contoh. Ternyata setelah diminum dapat biasa-biasa sama saja, lebih-lebih yang sudah tua, tidak ada pengaruhnya. Tidak usah ngomong Pak Effendi, biasa-biasa saja yang tua-tua. Pak Haji barang itu orang perlu ngomong sak tetai sesuai dengan kemampuan. Baiklah, jadi layu minun, mereka tetap tidak percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, bahwa Muhammad itu ada mengajak kepada kebaikan. Bahkan yang mereaksi negatif pertama itu siapa? Orang paling dekat, pamane Dewi, kangane pakane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakane itu anak ragil, sehingga Abu Lahab dan Abu yang lain itu semuanya kakaknya, termasuk Abu Thalib juga kakaknya. Maka sekali lagi aneh toh, aneh. Saudara sendiri pun aneh, Pak Dini sendiri malah menentang. Karena apa? Karena yang disebutkan Nabi Muhammad itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan masyarakat itu sudah termakan atau istilah apa, sudah terbuai dengan amalan-amalan sehari-hari. Nah, bangsa Indonesia mengatakan tradisi nenek itu paling angel itu merubah tradisi moyang. Walaupun sudah diingatkan itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tapi malah digunakan untuk yang paling hebat itu Islam Nusantara. Islam dari Arab itu abal-abal, coba bayangkan. Nah, wes ngono kuwi pada tokoh top di atas bilangnya gitu. Saya nengguri ya, wong besar anak kemudian akhirnya dimunculkanlah orang-orang yang sebetulnya tidak berilmu tapi punya kemampuan ngomong, nganggo bahasanya bahasa
yang tidak dimengerti orang, sebenarnya bahasanya orang gila, makali disampaikan sengaja untuk merusak agama. Ini harus dipahami. Ini nak ngaji takbir orang sempat ngomong. Sekali lagi, itulah kondisi orang yang tidak, orang kafir itu direwangi lambe satu merang nganti satu mang. Asalnya tipis, dienggo ngomong terus nganti aboh. Jadi satu mang. Balik inilah istilah bahasa Jawa itu bisa diulang-alik. Tetap tidak beriman. Maka Nabi Muhammad ini sudah diberi modal berdakwah, tapi itu rasa ngomso. Tahu ngomso? Dengan modal diberitahu, dinasihati tidak mau, marah, tidak perlu. Jangan seperti orang Arab di Indonesia, gayanya marah-marah terus, akhirnya muncullah gerakan anti Habib, yaitu luar biasa. Pada Qur'annya kan innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang yang beriman saudara. Kok bisa tokoh-tokoh yang pinter-pinter ngaji, kiai, haji, doktor, malah serang-serangan, sak mata jelek-jelekan, mencari kepentingan nilai. Ini kan bertentangan dengan surat Al-Qur'an. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok, sekomunitas itu menghina, merendahkan kelompok yang lain. Lah kok malah seperti diberi seperti api dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Adalah dengan ngaji ini kita mengendalikan diri, ikuti petunjuk Al-Qur'an. Maka Nabi Muhammad diingatkan pada ayat ke-11. Dengan nama ayat itu depannya 10, yang belakang 11 yaitu dibaca yang belakang. Itu namanya ayat 11. Nanti ayat 10 berarti wasawa'un tadi. Ini ayat 11. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Babasir tipis. Nah, angdar tebal namanya roh tafin. Angdar tahum. Lam tungdir tipis, tungdirhum. Nah, ini cara membaca sudah kita benarkan supaya kita benar cara membacanya, tidak hanya ngerti artinya, membacanya juga benar. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru Muhammad, kamu hanya bisa memberi peringatan, hanya berhasil memberi peringatan manik tabaan kepada orang yang mengikuti peringatan itu, yaitu mengikuti Al-Quran. Kamu hanya berhasil memberi peringatan kepada orang yang betul-betul menerima petunjuk Al-Quran, yaitu yang sampai memakan Quran semua. Orang sudah tidak pada Quran tidak akan berhasil, mereka tidak akan mau mengamalkan Islam secara utuh kalau sudah tidak percaya kepada Al-Quran. Ini petunjuk bagi kita semua, dari yang mampu melaksanakan Al-Quran itu yaitu orang yang sudah betul-betul taat tunduk kepada Nabi Muhammad SAW.
Di samping percaya pada Quran, wa khasyar rahman, dan ia takut kepada Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang. Ada rasa takut, aku selalu diawasi terus, di mana saja berada kita dalam pengawasan, selalu dipantau dalam bentuk apa? Pak Abrizal, bentuknya apa? Bentuknya apa? Pantauannya kan cara video, jadi video kita selalu direkam terus, direkam, sehingga menurut Anies sebuah pengawas mesti punya rekam jejak. Tidak hanya itu, tapi besok semua bawah bumi itu akan menjadi saksi bagi kita semua. Jadi film, jadi kita tidak bisa salah lagi itu gambarnya tak kosong, tidak bisa berbunyi lagi, mulut kita tidak bisa membantah. Sebutkan nanti ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kiamat itu mulutnya di apa? Dilakban. Terus tangan menjadi saksi, kemudian batas ajlum, kemudian kaki begitu juga, semuanya menjadi saksi. Ternyata tangan jadi saksi itu sampai sekarang dipakai oleh Pak Misik. Namanya apa, Pak? Tangan dipakai menjadi saksi itu namanya apa? Sidik. Sidik apa? Sidik jari. Dan beri masalah wong kiam. Sidik dicari sidik jarinya. Ternyata Quran itu sesuai dengan apa? Ilmu-ilmu agama itu selalu ada dalam Al-Quran. Yang muncullah nama sidik jari. Ternyata sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, tidak ada yang sidik jarinya sama. Kalau hati-hati sidik jarinya dengan anak teman-teman yang ngewong-ngewong, hati-hati. Ini harus dipahami betul-betul. Di Quran itu betul-betul hudal linnas, urusi gunakan sidik jari. Nah, itulah ternyata Quran ada dalam surat Yasin. Nah, orang yang sudah punya karakter seperti ini, percaya kepada apa yang disampaikan Al-Quran, dan tentu juga dia takut betul-betul kepada Allah. Disebutkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut, hatinya bergetar. Bergetar enggak? Nah, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bergetar kepengen datang atau santai-santai aja. Itu ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu yatadhum imana. Surat Al-Anfal ayat 2. Ciri khas orang yang beriman, atau surat Al-Hujurat ayat 14. Ciri khas orang yang beriman yaitu disebut nama Allah, hatinya takut. Jangan-jangan kami ini mengabaikan panggilan, undangan dari Allah untuk bersama-sama menghadap kepada Allah. Undangan IKN saja gegap gembira. Sing ngundang sapa? Lagi sing ngundang sapa to? Gusti Allah. Lah kok ora ada perhatian? Ini kan kita sesalkan. Inilah yang harus kita perhatikan. Lah orang yang punya karakter mau merespon positif terhadap ajakan Nabi, dikatakan imbalannya babasyirhu, berilah kabar gembira dia bimangfirati, dengan suatu ampunan. Jadi nak kita membaca, memahami, kemudian merenungkan, mengamalkan Al-Quran, surah-surah Yasin, maka kita diberi apa itu harapan atau bonus, atau apalagi bahasa kita asa, dengan ampunan. Kalau sudah diampuni berarti tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa berarti otomatis masuk apa? Masuk surga. Karena yang masuk neraka itu hanya orang-orang yang berdosa. Maka itu harus masuk surga. Kalau masuk surga namanya mendapat wa ajrin karim, dan mendapatkan upah yang sangat mulia, yaitu surga itu. Maka di surga itu saling memuliakan. Sekarang ayat berikutnya ini sebuah informasi, atau informasi bisa masa jauh, bisa dekat. Informasi pada yang hidup bisa juga nanti kalau sudah mati.
Ini namanya tafsir seperti itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ulangi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami Allah, karena sebagai bekal Nabi katut berarti Nabi yang menyampaikan, maka pakai inna. Nah, Allah sendiri sama ini harus dikatakan. Sesungguhnya kami, karena kami didukung oleh mendukung Nabi, memberikan pemimpin Nabi. Nahnu sungguh-sungguh nuhyi akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah mati. Ini tafsir untuk masa jauh bisa, masa dekat bisa. Masa jauhnya bahwa pasti besok kita akan dihidupkan ketika pada hari kiamat, pasti itu. Ini informasi dari Allah. Tapi juga bisa diartikan bahwa Allah memberikan isyarat bahwa akan menghidupkan hati, pikiran, perasaan orang-orang Mekah yang sudah mati karena tidak pernah mendapat siraman dari Rasul-Rasul sejak zaman Ismail sampai Nabi Muhammad. Lainnya Allah memberikan isyarat pada Nabi, kami akan menghidupkan. Ternyata begitu disampaikan wahyu oleh Nabi pada Nabi, muncul orang-orang yang sebenarnya tidak ada dugaan. Umar menentangnya pada Nabi, kaya apa? Sampai menantang, kenapa Nabi Muhammad tak bunuh? Siapa yang masuk Islam tak bunuh? Tapi hanya sepele, mendengarkan bacaan Al-Quran langsung hatinya meleleh. Sing maca siapa? Adiknya sendiri, dewasa. Inilah, maka sekali lagi ini informasi pada kita bahwa Allah akan menghidupkan hati yang sudah mati dengan informasi keimanan. Maka hati yang tidak beriman itu namanya hatinya sudah mati. Nah, orang yang beriman itu hatinya hidup, tumbuh terus. Maka dikatakan menurut Nabi bahwa iman itu ngalami pasang dan surut. Seperti apa? Seperti air laut. Ada pasang surut pantai, Pak Edi pernah alami tadi. Jadi itulah, maka informasi ini supaya dipahami. Wanak tubuh, dan kami akan mencatat. Kalau pakai akan, karena fi'ilnya fi'il mudhari'. Kami akan mencatat. Jadi kan kita nanti oleh membuka catatan itu kan bisa hari kiamat, berarti ini masih dicatat terus. Wanak tubuh, dan kami mencatat maka jamu apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang mati dihidupkan, kemudian amal baiknya, amal catatan amalnya digelar, dipasang ke layar lebar, semuanya orang tahu. Wa asarahum, dan bekas-bekasnya, bekas amalannya. Ini pun memberikan motivasi pada kita semua bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup ini semuanya besok di samping amal baiknya ada bekasnya. Ada yang bekas yang tidak akan hilang. Ada 3 bekas itu. Apa itu? Nah, istilah sekarang apa itu? Investasi. 1, punya kekayaan namanya sedekah jariah. Yang kedua, punya ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu disampaikan pada orang. Maka orang-orang harus punya motivasi agar ilmu itu diterima oleh orang lain.
Ada petunjuk Nabi agar kita tuh tidak istilahnya membatu di tempat. Nah, wong Jawa ini telek-telek, delek-delek, diam saja, tidak mau bergerak. Kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Nah, berilmu, ilmu itu harus disampaikan pada orang lain, jangan dimakan sendiri, ditelan sendiri, dilakoni dewi. Api, tapi baru jadi orang soleh. Paling berat itu kalau ingin menjadi orang musleh. Soleh itu apa? Tapi nak musleh, apa itu diberikan pada orang sehingga orang lain juga menjadi baik, namanya musleh. Yang kedua ilmu, yang ketiga anak. Maka kita punya tanggung jawab, tiga asal iso nganai. Tanggung jawab bagaimana agar anak itu menjadi anak masa depan. Nah, wong Jawa punya istilah mikul dhuwur, mendem jero Jawa yang di luar Jawa. Mikul maksudnya mikul dhuwur itu orang tuanya terangkat. Oh, anak Palembang jadi komisaris tambang di Kalimantan, terkenal terkenal. Jadi bujune bahlil, kan terkenal umpama kita tahu. Nah, itu terkenal mendem jero. Walaupun Pak Leman dulu itu hidupnya katakan jadi orang yang katakan nakal. Setelah anaknya menjadi orang baik, gimana? Tertutup, dipendem jero, tidak ada baunya. Tapi nak kumat, anaknya kumat, oh memper anaknya Sulaiman. Jadi nanti baunya terasa. Inilah harus dipahami kita semua. Sekali lagi ini sangat indah sekali strategi ini untuk kita renungkan, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsaynahu, kami catat, aku catat, pakai ahsaynahu, aku catat, aku kalkulasi, aku hitung fi imamin mubin, di dalam kitab induk yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Semua amal kita dicatat. Ada dua versi tentang ayat ini. Sebetulnya itu ada Bani Salamah, rumahnya jauh. Kalau mengikuti kajian itu, lalu jamaah itu selalu maghrib disambung isya, karena anak balik pulang ke rumah mesti isyanya terlambat. Maka kebetulan di sebelah masjid Madinah itu ada tanah kosong. Bani Salamah usul, kula tak tumbase tanah niki, kula tak pindah ke mriki. Ya nopo? Biasane kula caket masjid. Biasane kula mboten telat. Enak mau kajian ora telat. Tapi kamu tidak pernah baca inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharu. Kamu datang ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa. Mulai tidak masjid pelaku. Menurut petunjuk ini, wa asharu. Nah, numpak mobil kayak Pak musik itu Allah tahu sendiri, dan tahu begitu banyak sampai membawa mobil. Ini kata Imam Mubin ini sangat penting, sehingga akhirnya dia sadar yang penting jamaah itu loloni setiap ada adzan sudah siap di tempat. Apalagi sekarang sudah ada jam di tanpa adzan pun kita sudah tahu maghrib dia isya jam sekian kita akan datang. Ini yang harus dipahami. Tapi karena ayat ini madaniyah, sehingga dikatakan sahabat-sahabat Ansar banyak yang ingin mengambil atau membeli tanah yang kosong di sebelah masjid itu. Maksudnya seperti itu. Dengan ayat ini mereka merasa bangga, omayato rapopo, toh setiap langkah mendapat nilai tersendiri. Setiap langkah seperti Pak Ibu Saudus Mono ke sini itu nilainya lebih tinggi daripada saya atau Pak Rosiki yang dekat-dekatan. Inilah hidup itu seperti itu. Jadi semua yang kita kerjakan, yang kita langkahkan itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah Arab, as-sawab bi qadri ta'am, pahala itu sesuai dengan jerih payahnya.
kita tidak perlu ragu, tidak perlu sebab Allah itu tahu semuanya direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya ayat berikutnya yaitu tentang utusan Nabi Isa terhadap kaum Antohiyah atau orang Sam. Wa darib lahum masalan ashabal qaryah. Mim kecil itu menunjukkan namanya wakaf lazim. Jadi boleh berhenti, boleh terus. Berhenti lebih baik. Boleh terus juga boleh. Ilja'ahal mursalun mur. Rok mati sudah lama dibaca tebal, rok tabrin. Kalau sudah kasrah mesti tipis. Nadir. Tapi nak rumah bis sudur kan ada itu dalam surat apa itu An-Nazi'at. Monggo bersama. Wa darib lahum masalan ashabal qaryah irja'al mursalun. Ulangi. Wa darib lahum masalan ashabal qaryah irja'al mursalun. Wadrib, dan buatlah Muhammad, ciptakanlah, sebenarnya pukullah, memukul. Contoh itu namanya membuat. Buatlah lahum untuk mereka, umat-umat musyrik, umat-umat kaum Quraisy, masalah suatu perumpamaan, satu contoh. Asbal qaryati yaitu penduduk suatu negeri. Yang dimaksud ini dalam tafsir Yasin maupun tafsir yang lain yaitu penduduk Antohiyah, salah satu daerah di daerah Syam menurut sekarang. Di sana diutuslah irja'al mursalun, yaitu ketika utusan-utusan Allah itu datang kepada mereka. Rata-rata utusan yang mengajak kebenaran itu mesti mendapat reaksi, respon yang negatif. Rata-rata di mana-mana orang yang berbuat baik mesti malah disalahkan. Nah, rata-rata jajal loh. Pas pemilu dengan mengatakan siapa yang menerima uang dari caleg atau dari calon presiden maka itu adalah calon neraka, menghuni neraka. Jaringan mesti dibenci. Setiap orang yang menyampaikan kebaikan mesti dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Namun kita tidak boleh putus asa, tetap kita mengajak kebenaran itu harus disampaikan. Il arsalna ilaihi musnaini bagazzabuhuma fa'azzalna bitalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Monggo dibaca dulu. Il arsalna ilaihi musnaini bagazzabuhuma fa'azzalna bitalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Namanya jam sudah, waktu sudah habis. Mari kita berusaha memahami Al-Quran ini dengan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah kalau niatnya untuk menerima petunjuk itu insya Allah akan diberi petunjuk. Tapi kalau niatnya hanya sekedar rame-rame ikut-ikutan, ya artinya ya cukup irama-irama ikut-ikutan. Marilah kita niati hati kita buka untuk menerima petunjuk Allah, yaitu berupa Al-Quran secara keseluruhan, tidak hanya surat Yasin. KB itu petunjuk dari Allah, bukan surat Yasin toh. Hanya kita ini ada keperluan kaya apa atau surat Yasin itu isinya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.